Pemirsa, Partai Gerindra akan merayakan hari jadinya ke-17. Dalam perayaan tersebut, presiden-presiden terdahulu seperti Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-7 Joko Widodo turut diundang. Apakah nantinya keduanya akan hadir dalam perayaan hari jadi partai politik yang menjadi naungan Presiden Prabowo Subianto? Partai Gerindra akan berulang tahun ke-17 pada 6 Februari 2025. Namun puncak perayaan hari jadi Partai Gerindra akan berlangsung 15 Februari mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam perayaan ulang tahun tersebut, partainya akan mengundang semua ketua umum partai politik termasuk presiden pendahulu. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut diundang. Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari, tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari, yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17. Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum akan kami undang. Insya Allah. Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang. Bila terwujud, pertemuan antara para presiden pendahulu di hari jadi Partai Gerindra menjadi momentum politik yang penting usai Pilpres 2024. Meski demikian, pengamat politik Adi Praitno menyatakan peluang pertemuan tersebut kemungkinan kecil terjadi. Bagi publik, sulit sepertinya bisa melihat pemandangan Megawati hadir dan berjumpa dengan Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan ada Jokowi di situ. Artinya secara psikologi politik, Megawati belum tuntas dengan Jokowi, yang itu artinya apa? Ini bisa dipastikan sangat mungkin Mega itu tidak akan hadir. Dan mungkin yang hadir dalam acara Gerindra nanti adalah elit-elit kunci lain, mungkin Puan Maharani, ataukah misalnya elit-elit lain yang didelegasikan sebagai representasi dari kepentingan politik PDIP. Harus diapresiasi karena Prabowo Subianto itu dengan Gerindra tentu saja ingin merangkul semua pihak ya dalam hari ulang tahun yang akan dilaksanakan oleh Gerindra. Masyarakat masih menunggu apakah Megawati Soekarno Putri atau Joko Widodo akan hadir memenuhi undangan Partai Gerindra. Tim TV One mengabarkan. Partai Gerindra mengundang mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo dalam acara ulang tahun partai tersebut yang akan berlangsung pada 15 Februari 2025. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Gerindra akan mengundang semua ketua umum partai politik dan juga mantan presiden. Apakah momen ulang tahun Partai Gerindra menjadi momentum pertemuan Megawati dan Joko Widodo? Apakah Megawati akan hadir walau Gerindra juga mengundang Joko Widodo? Kami akan membahasnya dengan juru bicara PD Perjuangan Mas Aryo Seno Bagaskoro dan juga pengamat politik dari Universitas Nasional Bung Slamet Ginting. Saya langsung ke Mas Aryo. Ini acara masih 1 bulan lagi Mas Aryo Seno. Tapi mungkin tidak peluangnya supaya ini tidak jadi rencana kosong. Sudah hampir setahun wacana dan tak jadi-jadi. 15 Februari Mas, mungkin tidak hadir. Terima kasih Mas Andro. Jadi kita sudah menerima berita itu ya dari teman-teman kawan-kawan Gerindra yang akan berulang tahun ke-17 dan bahwa ada rencana untuk mengundang Bu Mega sebagai salah satu tamu undangan di situ. Tentu saja sebagai satu partai kami mengucapkan terima kasih dan juga tentunya selamat menyambut menyongsong Sweet 17 untuk teman-teman Gerindra. Tetapi tentu saja kita menyadari sejarah panjang partai itu kan dibangun dari landasan tradisi saling hormat menghormati. Kita tentunya menghormati undangan tersebut. Tetapi karena undangan itu ditujukan kepada Bu Mega, tentu nanti harus kita sesuaikan dan sampaikan kepada Ibu Ketua Umum terlebih dahulu. Yang kebetulan memang di momen saat ini sedang tidak ada di Indonesia. Beliau sedang mengikuti rangkaian acara di Roma untuk menghadiri World Leader Summit di Vatikan. Termasuk juga hari ini menjadi salah satu Dewan Pembina untuk Scholas Occurrentes namanya. Ini suatu gerakan pendidikan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Nah, rangkaian kegiatan ini masih akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Tidak hanya di Roma, tapi juga ada di negara lain yang saya dengar yang akan Ibu Mega kunjungi.
Oleh karena itu saya rasa sebelum nanti kami menyampaikan ke Bu Mega, paling tepat adalah nanti menunggu kesediaan waktu Ibu. Tapi undangan ini akan disambut baik meskipun di waktu yang bersamaan juga dihadiri oleh rencananya ya Mas ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, yang mengundang kami kan Partai Gerindra dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini adalah hubungan yang sangat baik, dan antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga adalah hubungan antar lembaga yang sangat baik. Jadi dalam pemahaman tersebut tentu undangannya kami sambut baik. Oke, Bang Ginting, apakah ada ganjalan ketika di waktu yang bersama semua mantan presiden bertemu termasuk Ibu Mega dan juga Pak Joko Widodo? Mungkin tidak itu terjadi pertemuan langsung. Ya, ini harus dikemukakan dulu ulang tahun ke-17 ini seperti gadis yang lagi cantik-cantiknya, yang lagi genit-genitnya. Orang ingin melihat gadis 17 tahun. Maka Gerindra juga menunjukkan jati dirinya, apalagi sebagai partai pemenang pemilu presiden dan juga PDIP partai pemenang pemilu legislatif nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pertemuan ini tarik ulur terus menerus ya. Kemudian apa sih pentingnya pertemuan dua tokoh ini? Karena pertemuan dua partai pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif itu tentu saja dari sisi kebangsaan itu sangat menguntungkan ketika semua pemimpin bersatu membahas tentang bangsa. Karena itu yang harus dipertanyakan adalah agenda pertemuannya itu seperti apa. Kalau kita runut sebelum Pilpres juga agenda itu ada, tapi tidak terjadi, Bung. Nah, jadi begini, sebelum pemilu presiden sesungguhnya ada rencana pertemuan, tapi batal. Setelah pemilu presiden akan ada pertemuan batal 2 kali ya. Sebelum pengumuman kabinet 3 kali. Setelah pengumuman kabinet 4 kali. Ulang tahun Ibu Megawati ke-5 kali. Jadi ini upaya yang ke-6 kali. Nah, persoalannya adalah Presiden Prabowo itu ingin zero enemy ya. Satu musuh itu terlalu banyak. Dia ingin merangkul semua kekuatan bangsa, komponen bangsa, termasuk ingin sebenarnya PDIP menyatu dalam wadah berpikir secara kebangsaan di saat Prabowo menjadi presiden. Nah, undangan ini menurut saya menarik karena Prabowo pada saat partainya baru berdiri pada 2004 bersama Megawati menjadi partner dalam pemilu presiden. Jadi semacam nostalgia sebenarnya. Tapi hubungan itu bisa terganjal oleh 2 hal. Nah, pertama misalnya kehadiran Jokowi di situ. Karena lain halnya ya kalau Gerindra. Bung Ginting, artinya kalau Jokowi hadir, Megawati tidak datang? Saya kira begitu. Ini kan seperti air dengan minyak antara Megawati dengan Jokowi. Jadi kecuali misalnya Gerindra hanya mengundang ketua umum partai politik, tapi ini Gerindra kan mengumumkan bahwa semua termasuk presiden dan mantan presiden maksudnya akan diundang. Nah, disinilah ganjalannya. Saya kira beberapa hal yang membuat pertemuan ini menjadi batal ada 2 hal. Misalnya dari sisi Prabowo, di situ kan wakil presidennya ada Gibran bin Jokowi. Nah, kan seperti itu. Ini juga bisa mengganjal. Kemudian di sisi lain menurut saya ada kendala juga di PDIP soal status Sekjen Hasto. Nah, selama kemudian itu belum selesai urusannya, apalagi ini ada pra-peradilan hari ini ya, pra-peradilan, itu juga publik nantinya akan menggugat dalam pengertian, oh presiden bisa cawe-cawe untuk mengintervensi kasus Hasto itu. Jadi saya kira Prabowo juga akan menjadi rikuh kalau kemudian ada Sekjen Hasto di situ misalnya. Kemudian kasus Hasto itu juga belum selesai. Ini bisa menjadi ganjalan menurut saya. Begitu. Mas Seno ditanggapi dulu Mas. Sebagai air dan minyak nggak akan pernah disatukan Mas. Ya sejauh ini kan kami itu memandang seseorang tidak berdasarkan like or dislike. Tetapi berdasarkan bagaimana pemahaman perspektif keilmiahan tentang faktor ideologis seseorang. Dan dalam konteks ini saya rasa
kalau bicara hubungan dengan Pak Jokowi itu kan sudah kita move on lama lah. Itu sesuatu yang sudah ada di masa lalu, sesuatu yang buat kami adalah udah banyak dikritik lah dari berbagai civil society, lembaga akademik yang menguatkan bagaimana persepsi kami tentang beliau. Jadi ini bukan masalah soal prasangka atau tidak suka unlike or dislike personal, tetapi karena ada satu praktek politik yang kami anggap berbahaya dan itu ditunjukkan dan diteladankan oleh Pak Jokowi sebagai presiden di masanya. Buat kami itu saja masalahnya. Nah, dalam soal undangan ini kan ada peristiwa yang berbeda ya. Artinya dalam konteks hubungan elektoral antara PDI Perjuangan dan Gerindra, ini memang selalu seringkali di berbagai pemilu kami tidak berada dalam posisi kubu politik yang sama. Tetapi itu tidak mengganggu hubungan baik kami karena kami menyadari ada ikatan historis dan ideologis yang panjang. Dan terbukti hari ini pada saat Pak Prabowo memimpin, itu banyak program-program beliau yang senafas dengan prioritas kebijakan program PDI Perjuangan. Meskipun ada juga program-program aneh-aneh yang bukan programnya Pak Prabowo sebetulnya. Kan kemarin misalnya soal tabung gas itu. Dibuat suatu klarifikasi bahwa ini bukan program presiden gitu loh. Terus programnya siapa nih? Artinya kan dalam konteks implementasi kebijakan di bawah yang dilakukan oleh menteri-menteri beliau, ini kok rasa-rasanya masih ada program-program aneh ya yang berbeda dari apa yang disampaikan Presiden Prabowo pada saat pidato-pidato kenegaraan beliau. Ini program-program yang menyeleweng, menyimpang dari arahan presiden. Kenapa kesannya tidak selaras? Dan tidak selaras oleh orang-orang yang rasa-rasanya publik hari ini sangat kritis. Bahkan ada banyak sekali ulasan, ada banyak sekali seruan peringatan darurat jilid 2 dan lain sebagainya. Dan ini mengarah, wah ini jangan-jangan ada titipan mantan. Nah ini kan malah merepotkan Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Titipan mantan apakah termasuk yang hari ini Mas? Jadi ganjalan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto? Itu persoalan yang berbeda lagi. Nah hari ini kami menjalankan proses hukum dengan baik. Apapun itu kita mengikuti prosesnya dengan baik sesuai dengan mekanisme. Dipanggil, diminta keterangan juga selalu hadir. Dan hari ini sudah pra-peradilan jadwal sidang yang pertama dan akan dilakukan putusan sidang. Kalau nggak salah kan waktunya adalah 7 hari dari hari peradilan pertama. Dan itu yang kita ikuti prosesnya. Bukan karena tersandra kasus itu, tarik ulurnya. Kalau Hastonya lepas baru Bu Mega mau ketemu. Nggak ada lah, itu kan banyak kita sedang ini. Rasa-rasanya kalau di dalam peristiwa politik nggak ada bumbu drama Korea konspiratifnya kan nggak seru. Tapi buat kami, kita tidak terdistract dengan itu, kita tetap mengikuti mekanisme sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Pagar-pagar yang membatasi bukan personal tadi kalau versi PDIP. Ini masalah konstitusi, demokrasi yang secara ideologi dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Sesaat kami ulas hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Bang Ginting. Tidak terwujudnya pertemuan karena itu tadi. Banyaknya titipan mantan, titipan dari Pak Jokowi di kabinetnya Prabowo. Ya, jadi begini. Prabowo itu presiden. Jadi nggak ada yang bisa ngatur-ngatur sesungguhnya. Urusan Presiden Prabowo dengan sang mantan itu sesungguhnya udah selesai. Oke lah, Jokowi turut membantu Prabowo menjadi presiden. Tapi Prabowo juga turut membantu Gibran menjadi wakil presiden. Sehingga urusan hutang budi itu udah selesai. Apalagi cawe-cawe Jokowi menitipkan orang-orangnya di dalam kabinet atau jabatan-jabatan itu udah selesai. Jadi saatnya sesungguhnya kita ingin lihat Prabowo yang sesungguhnya. Jangan kemudian mau diatur-atur dan dia bukan bayang-bayang Jokowi. Harus tegas di situ. Apalagi menurut saya saat ini posisi Gerindra dengan PDIP itu, PDIP lebih membutuhkan Gerindra daripada Gerindra membutuhkan PDIP. Kenapa? Karena posisi Prabowo yang menjadi presiden dan dukungan penuh di parlemen, ya, sementara PDIP relatif menjadi partai yang kesepian sehingga PDIP lebih membutuhkan Gerindra atau lebih membutuhkan Prabowo. Karena itu menurut saya posisi PDIP juga kan harus jelas, tapi katanya posisi PDIP kejelasannya menunggu Kongres. Tapi kan untuk demokrasi bagus, Prabowo sebagai jembatan mempertemukan presiden kelima dan juga presiden ketujuh. Ya kalau tidak ada masalah. Nah masalahnya ini posisi PDIP yang dalam tanda petik banci di mendukung pemerintahan atau tidak, itu kan efeknya adalah persepsi publik, tingkat kepuasannya jadi anomali. PDIP menjadi partai pemenang pemilu legislatif, tapi tingkat kepuasan publik
terhadap PDIP rendah, sekitar 58-53. Nah ini menurut saya juga PDIP harus segera bersikap. Kalau memang mendukung Presiden Prabowo, nyatakan itu. Kalau ingin di luar pemerintahan, nyatakan juga. Karena keseimbangan itu kan tetap dibutuhkan. Publik tetap membutuhkan PDIP sebagai partai besar untuk mengingatkan kepada pemerintah, misalnya ada program-program yang keliru, nyatakan saja, itu bagus menurut saya daripada kemudian didiamkan, menggelincirkan. Seperti kasus gas 3 kilo, gas melon itu, kan ada pernyataan-pernyataan kontradiksi, di mana misalnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden menyatakan Bahlil benar, tapi kemudian Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra menyatakan Prabowo itu tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Prabowo ingin pemerintah dekat dengan rakyat, itu jangan bisa menyengsarakan. Bang Ginting itu bisa tema sendiri. Tapi saya mau ke PDI Perjuangan, sebenarnya pagar pembatasnya apa sih yang mencolok? Nggak ada pagar pembatas yang mencolok kalau ini konteksnya hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega. Karena sejauh ini pun juga kami berkomunikasi dengan efektif kok. Dan itu terbukti misalnya tidak perlu katakan langsung bertemu. Sekarang saja belum bertemu saja, ada utusan-utusan yang selalu melakukan komunikasi dengan baik itu dari Pak Prabowo kepada kami maupun kami kepada Pak Prabowo, itu terjadi komunikasi yang efektif gitu dengan cara-cara lain. Dalam konteks itu hubungannya baik. Nah, kemarin pada saat pemilu saya rasa Pileg memberikan satu kita clue bahwa rakyat memberikan kepercayaan kepada kami bahwa PDI Perjuangan menjadi partai pemenang Pileg. Dalam konteks itu, maka amanat yang diberikan kepada kami adalah amanat untuk menjalankan fungsi check and balance. Maka dari itu, sampai hari ini posisi kami konsisten, Mas. Kita tetap berada di luar pemerintahan, kita tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, tetapi bukan berarti pada saat kami di luar, kami apa-apa kemudian saling serang aja dong. Semua program pemerintah kita anggap salah, semua program pemerintah kita asal carok. Di program-program yang kami rasa itu adalah senafas dengan program kami, program-program yang pro rakyat, tentu kami akan memberikan dukungan. Dalam konteks itu posisinya adalah mitra strategis yang memberikan kritik konstruktif. Tetap proporsional. Proporsional, jadi apapun itu, kalau itu baik ya kami bilang baik, kalau itu buruk ya mohon berikan kami ruang untuk bisa memberikan kritik secara konstruktif. Itu posisi politik kami. Jadi untuk tanggal 15 Februari, obat yang bisa mencairkan antara Joko Widodo dan juga Megawati Soekarnoputri ini ada nggak? Sudah ketemu belum, Mas Seno? Ya, Pak Prabowo itu sekarang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau menjadi orang number one person in this country. Orang nomor satu hari ini di negara ini yang harusnya tidak didikte oleh siapapun. Harusnya tidak perlu lagi memikirkan berada di bayang-bayang siapapun. Dan rakyat menunggu itu saya rasa. Modal trust dari masyarakat biasa hari ini sangat tinggi kok kepada beliau secara person. Kita bisa lihat dari survei secara kualitatif ya. Ada kepercayaan approval rating yang sangat tinggi untuk Pak Prabowo di angka yang jauh lebih tinggi dari yang dicapai oleh Pak Jokowi pada saat periode pertama sebagai presiden dulu. Di angka 81, sekian persen kalau nggak salah Pak Prabowo. Angka yang perlu dibutuhkan Pak Jokowi bertahun-tahun sebelum akhirnya bisa mendapatkan angka setinggi Pak Prabowo di 100 hari kerja pertama. Sudah melampaui. Artinya buat kami bacaannya adalah ini modal trust dari masyarakat yang sangat tinggi untuk Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang mandiri, independen sebagai dirinya sendiri. Dan seharusnya PDIP juga menghormati, menghargai undangan tersebut dengan hadir ke HUT. Kami menghormati undangan tersebut, masalah waktu nanti kita akan sampaikan kepada Bu Mega. Oke, apakah percobaan, berarti ini percobaan ke-6 ya, Iya. Bung Ginting? Hadir atau batal lagi? Kebetulan Megawati sedang di Roma, jadi banyak jalan menuju Roma. Pertemuan itu nampaknya akan dilakukan pertemuan khusus, bukan sedang banyak kalangan. Jadi pertemuan khusus antara Prabowo dengan Megawati, saya yakin akan terjadi baik sebelum Kongres PDIP pada Maret atau April ini, atau pada saat Kongres itu. Jadi saya yakin pertemuan ini 80% akan terlaksana, karena bangsa juga menunggu pertemuan dua tokoh besar ini. Implikasinya apa buat cerminan demokrasi kita, Bung Ginting? Kalau memang dua tokoh nasional yang selama ini mungkin gesekannya sangat kencang di mata halayak, tapi nanti bisa terjadi. Ya, saya kira ini kan harus ada kontrol sosial objektif. Tadi misalnya
bagaimana posisi PDIP yang di luar pemerintahan akan melihat secara objektif, kalau memang baik dikatakan baik, kalau buruk dikatakan buruk. Sehingga pertemuan ini memunculkan perspektif bagus bahwa Indonesia tidak walaupun berbeda pandangan tapi tetap bersahabat. Apalagi kedua tokoh ini bersahabat sejak tahun 80-an, Bung. Semoga nggak ada sakit hati, Mas Eno. Singkat. Ya, kita sebagai satu partai berdiri dengan tradisi saling menghormati posisi politik siapapun, termasuk persahabatan dan silaturahmi dengan partai-partai politik lain, kita jaga dengan baik. Apapun standing point politiknya pada saat pemilu, tetapi hubungan silaturahmi dengan berbagai partai selama ini kita jaga dengan baik. Spesifik, Mas, dengan Pak Jokowi, Mas. Kalau dengan partai-partai politik, Pak Jokowi kan tidak punya partai. Katanya partai independen tuh, beliau menyampaikan. Nah, kalau dengan sesama partai secara kelembagaan hubungan kami baik sekali. Gitu. Nah, itu yang kami rasa dalam konteks undangan Gerindra, kami menjaga hubungan baik itu, kami menghormati, dan kami percaya bahwa teman-teman Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres dan kami sebagai partai pemenang Pileg bisa saling menghormati posisi itu selama sekian tahun ke depan. Kita tunggu kejutan tanggal 15.